semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau semuanya pada sehat. Semoga hari ini tidak diberikan sakit atau sebagainya agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ibu boleh minta tolong Neng untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Neng telah membantu Ibu untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran nih, kita bakalan dari mana? Ada? Iya nggak apa-apa, langsung aja duduk ya. Oke, mungkin Ara bisa berdoa terlebih dahulu ya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini karena teman-teman yang lain sudah berdoa tadi. Oke, kita mulai aja absennya di sini. Absennya itu Ibu minta kalian kalau Ibu sebutin nama, kalian menyebutkan makhluk hidup yang memiliki ukuran tubuh yang paling kecil yang kalian pikirkan saat ini. Misalnya ada semut atau apa gitu ya. Boleh. Simpen dulu ya dulu. Oke. Boleh dari Neng. Semut. Oke, semut aja. Lebah. Widi. Mikroba. Gina. Nyamuk. Mana? Kutu. Ara. Cacing. Oke, boleh. Jadi beragam banget ya makhluk-makhluk kecil yang ada di sekitar kita. Mulai ada lebah, ada semut, sampai ada cacing. Itu ukurannya kecil banget daripada dibandingkan tubuh kita saat ini. Kalian ingat nggak kemarin kita udah belajar tentang jamur yang makroskopis yang Ibu bawa? Yang Ibu bawa jamur kancing itu sama ada jamur yang sebagainya kemarin ya. Itu kan tubuhnya, itu kan yang ukurannya gede. Ada juga yang ukurannya kecil, itu namanya jamur mikroskopis, betul. Nah itu, jadi pada pagi ini kita akan mempelajari mengenai jamur mikroskopis. Karena kemarin kita udah belajar tentang yang makroskopis, sekarang giliran kita untuk mempelajari yang mikroskopis. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Karena kemarin kan udah belajar yang makroskopis, terdapat berbagai macam strukturnya ya. Dan itu tuh rata-rata mirip, ada badan buah, ada miselium, ada hifa dan sebagainya. Tapi kalau yang mikroskopis ini menurut kalian, apakah struktur jamur mikroskopis itu semuanya sama semua atau enggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Sama Bu. Iya. Sama tidak. Sama. Ya. Aduh. Jadi sama atau enggak? Mungkin mulai dari Ara. Sama atau enggak? Enggak. Kalau Neng? Sama. Kalau Ajeng? Enggak. Sama. Gina? Enggak. Nana? Enggak. Oke, jadi beragam banget. Jawabannya ada yang iya atau ada yang enggak. Tapi untuk mengetahui nih jawaban sebenarnya, kita akan mengikuti pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Oke? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai jamur mikroskopis. Nah, hari ini kalian akan tujuan pembelajarannya itu agar kalian mengetahui nih struktur jamur mikroskopis itu ada apa aja. Nah, untuk mengetahui jawabannya ini, kita bakal melakukan praktikum. Nah, di sini kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu ada Martiana, ada Gina dan Widi. Kelompok dua ada Ajeng, Neng, dan Ara. Oke? Boleh? Teman-teman dipakai dulu jas labnya ya.
Terus ini juga ada LKPD yang nanti di sini juga ada petunjuk kerjanya dan hal-hal yang harus kalian isi selama melakukan praktikum. Nah, kelompok 1 akan mengamati yang tempe dan kelompok 2 akan oncom. Hati-hati ya, di situ ada kaca-kaca yang mungkin rawan pecah. Iya betul. Ini airnya bareng-bareng. Iya bareng-bareng aja, karena kan nanti ditetesin. Nanti kalian pisahin jamur yang kalau yang oncom itu yang oren-orennya ini dipisahin ke kaca objek, sedangkan yang tempe itu yang putih-putihnya dipisahin juga, terus nanti ditetesin pakai air dan itu tuh pakai kaca cover glassnya. Terus ditaruh di atas mikroskop dan diamati. Pengamatannya ini dong. Biar kamu ya. Fokus. Udah sarapan? Udah sarapan nih tadi. Iya, Bu. Iya, seperti itu. Nah itu ada gambar juga, mungkin nanti ada teman-teman yang bertugas untuk menggambar hasil pengamatannya ya. Ya karena ini tidak membawa pipa tetes, jadi tetesinnya pakai ini aja kali. Terlalu tebal. Nah kecil-kecil aja tipis-tipis, biar kelihatan. Atau pakai tangan aja. Nah bisa. Suruh pakai tangan. Bisa. Kurang. Hati-hati. Itu ada di sini ada satu lagi tuh. Neng. Yang kaki Ayo, diatur dulu. Nah, pelan-pelan. Center di angin. apakah kebalik, Kak? Boleh sembari dicatat juga di LKPD-nya. Sekarang kali. Sini deh. Boleh sambil digambar, mungkin ada yang oncom, ada yang tempe, digambar di atas LKPD. Kita nggak bisa enak itu. Itu kan nggak lensanya, jadi yang 10. Iya 10 aja. Iya, perbesarannya 10 aja nggak apa-apa. Iya, dibebas sih di atas. Boleh, boleh. Jangan karena satu-satu. Bagus. Kelihatan? Wah, mantap banget nih. Mikroskop 33 ya. Di tag. Ya kalau ibu di tag biar dipakai lagi buat minggu depan ya Bu. Iya, betul. Berarti minggu depan kita praktikum lagi. Iya. Guys, cuma kan mata gue jadi nggak bisa. Ya, NA. Itu. Bawa apa sih? Bawa oncom. Gue oncom. Bagus banget nih yang ini. Boleh nih teman-temannya yang mau lihat yang oncom juga nggak apa-apa. Kan
karena kelihatan banget. Kelihatan. Ada cas sama itu. Ngambil cas sama itu. Maaf ya, kasih. Cuman kurang terang nih kan. Oke, coba. Boleh mungkin yang teman-teman yang lainnya sambil digambar atau dikerjakan juga LKPD-nya. Ada kayak gitu seharusnya. Banyak sifat. Mantap. Dapat tinggi. Oke, udah. Makasih. Oke, boleh mungkin kalau mau balik lagi ke tempat duduknya untuk mengerjakan LKPD-nya, boleh dikerjakan selama 5 menit aja. Nah itu sedikit. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Bahasannya Jangan lupa itu ada hipotesisnya juga di sebelum masuk pengamatan. Iya, nggak apa-apa. Gampang kan? ya Gampang dong. ini bahasannya ini
bentuk spora bulat. Semangat. Hipotesisnya udah? Sudah. Oke. Gimana kalau yang oncom sudah? Sudah selesai. Ayo. Ini pemeriksaan. Oke, udah semua? Sudah Ibu. Mantap banget. Nah, Oke, mungkin kalau udah selesai semua, boleh mungkin dari kelompok yang tempe untuk mempresentasikan hasil kerja KPD-nya ke depan. Oke. Yuk. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tempe akan mempresentasikan hasil yang kami dapat. Silakan. Untuk permasalahannya, apakah semua jenis jamur mikroskopis memiliki struktur tubuh yang sama? Tidak, karena pada jamur terdapat yang hifanya bersekat dan tidak. Terus hipotesisnya tempe memiliki jamur yang hifanya tidak bersekat. Selanjutnya adalah hasil pengamatan kami seperti ini kurang lebih. Yang A ini sporanium, Boleh, yang B ini kelompok sporanium, dua, yang perhatikan C ya. ini rhizoidnya. Nah, tempe jamur ini, jamur tempe ini maksudnya Udah sarapan kan? itu kingdomnya fungi. Di klasifikasi jamur tempe ini kingdom fungi, divisinya Mukarnicota, ordonya Mucoraceae, genusnya ini apa? Rhizopus, Yuk, fokus. spesiesnya Rhizopus Oligosporus. ya. Lanjut, ciri-cirinya berdasarkan hasil pengamatan hifanya tidak bersekat, kemudian bentuk suaranya bulat. Buktikanlah hipotesis yang telah kalian buat berdasarkan pengamatan. Jamur mikroskopis ini memiliki struktur yang berbeda karena terdapat berbagai macam hifa pada jamur, alat reproduksinya juga berbeda. Kesimpulannya, jadi jamur tempe ini ada sporanium, sporaniofor, dan rhizoid. Spesiesnya Rhizopus oligosporus, terus hifanya tidak bersekat, bentuk sporanya bulat. Terus ya udah Bu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok tempe. Dari kelompok oncom ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada. Oke, terima kasih banyak kelompok tempe. Boleh kembali lagi ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh selanjutnya dari kelompok oncom. Ayo perhatikan temannya yang di depan ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok oncom akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Yang pertama ada hipotesis. Buatlah satu hipotesis berdasarkan permasalahan berbeda setiap mikroskopnya. Strukturnya berbeda karena setiap jenis jamur memiliki struktur tubuh yang berbeda. Selanjutnya hasil pengamatan itu udah gambar di oncom ini ada spora dan hifa. Terus selanjutnya berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan, identifikasilah jenis jamur yang telah kalian amati. Jamur oncom itu kingdomnya fungi, filumnya Ascomycota, subfilumnya Pezizomycota, kelasnya Ascomycetes, ordonya Sordariales, familinya Sordariaceae, jenisnya Neumonospora, spesies Neumonospora cytophylla. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mem. Ya, kemudian sebutkan ciri-ciri jamur oncom berdasarkan hasil pengamatan. Jadi ciri-cirinya itu hifanya bersekat
bersekat, kemudian berstruktur askus, kemudian berspora, dan uniseluler atau multiseluler. Buktikan hipotesis, ternyata jamur mikroskopis ini memiliki struktur yang berbeda karena terdapat berbagai macam hifa yang terdapat pada jamur. Selain itu, alat reproduksi dari masing-masing jamur juga berbeda. Ya, nih. Oke, terima kasih banyak kelompok oncom. Dari kelompok tempe ada yang ingin bertanya? Enggak. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok oncom. Terima kasih banyak. Boleh balik lagi ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Jadi pertanyaannya ini, apakah jamur mikroskopis memiliki struktur yang sama setiap jenisnya? Jawabannya adalah tidak. Oke, betul. Nah, jawaban kalian di sini sudah benar semua, tapi di sini Ibu akan menambahkan sedikit aja tentang jamur yang mikroskopis. Nah, di sini ada fungi ya. Nah, ini yang pertama ada jamur tempe atau Rhizopus oligosporus. Nah, ini bentuk mikroskopisnya yang lebih jelas daripada yang di mikroskop yang ini karena mikroskop yang ini terbatas ya dayanya. Nah, ini yang lebih jelas. Di sini ada sporanya nih yang bentuknya bulat kata kelompok tempe tadi. Terus di sini juga kelihatan ya di hifanya nggak ada sekat-sekatnya, jadi dia lurus aja kayak gini. Betul kata kelompok tempe karena ini hifanya tidak bersekat. Nah, selain itu di sini juga terlihat nih alat reproduksi dari jamur tempe ini adalah Zygospora. Makanya dia ini masuk ke dalam kelompok yang Zygomicota karena alat reproduksinya ini berupa Zygospora. Nah, selanjutnya di sini ada yang jamur oncom atau Neurospora cytophila. Nah, ini kelihatan banget. Yang ini hifanya bersekat nih. Betul dari kelompok oncom ya. Nih ada garis-garisnya nih yang terdapat di dalam hifa ini. Kelihatan kan? Ya. Nah, terus di sini juga dia ini kelihatan alat reproduksinya itu Ascospora. Makanya dia masuk ke dalam yang kelompok Ascomycota. Kelihatan yang ini nih, si Ascosporanya. Nah, dari tadi kita ngomongin hifa. Nah, nih ya. Jadi sebenarnya hifa itu ada 3, selain yang bersekat dan bersekat yang tidak bersekat. Nah, ini ya, kelihatan nih. Kalau yang bersekat itu dia memisahkan nukleus. Jadi kayak gini ada sekat-sekatnya kayak yang ada di jamur oncom tadi. Nah, kalau yang tidak bersekat atau hifa externositik itu kayak gini aja. Jadi dia nggak ada sekat-sekatnya. Nah, selain yang kedua ini ada juga yang namanya hifa Haustoria. Nah, hifa Haustoria ini dia ini hifa yang menempel pada organisme makhluk hidup. Nah, walaupun si jamur ini juga hidupnya itu menempel pada makhluk yang sudah mati, yang ini itu menempelnya di makhluk hidup. Makanya dia ini biasanya bersifat parasit. Nah, ini untuk yang sudah kalian kerjakan tadi. Di situ ada jamur tempe. Contoh lainnya ini ada juga jamur yang tumbuh di roti. Biasanya kalau kalian membusukkan roti atau ketemu roti busuk, ini ada jamur yang sejenis dengan jamur tempe. Dia itu memiliki hifa yang tidak bersekat atau senositik, terus juga punya beberapa inti dan tidak mempunyai tubuh buah. Nah, reproduksinya tadi juga ada Zygospora, makanya dia namanya Zygomicota. Terus itu selanjutnya di jamur oncom, ini dia memiliki hifa yang bersekat, dia juga membentuk badan buah. Tapi kalau tadi di oncom ini kan mikroskopis, makanya dia tidak terlihat badan buahnya. Terus ini ada yang seksual itu membentuk Ascospora. Kalau yang aseksual membentuk Conidia. Makanya yang Ascospora ini jadi nama filum dari jamur oncom tadi, namanya Ascomycota. Oke? Oke. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, boleh dari Martiana. Kita kan di pembelajaran sebelum fungi ini udah belajar mengenai protista mirip jamur Bu. Iya. Nah itu kan mirip juga Bu sama jamur mikroskopis ini. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang membedakan di antara mereka?
apa perbedaan protista mirip jamur sama jamur mikroskopis? Iya. Ya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk jawab? Ada yang masih ingat pembelajaran protista kemarin? Atau ada yang pura-pura ingat? Atau yang masih lupa? Protista mirip jamur dengan jamur mikroskopis. Iya. Ada yang bisa jawab? Mungkin dari Widi bisa? Atau Ajeng? Enggak? Oke, boleh. Ibu bantu jawab ya. Jadi perbedaan paling mendasar dari protista mirip jamur dengan jamur mikroskopis itu ada di alat geraknya. Kalau protista mirip jamur ini biasanya memiliki alat gerak berupa flagel. Sedangkan kalau yang jamur mikroskopis ini, kalian lihat kan tadi dia tidak bergerak. Makanya itu dia hal yang paling mendasar yang membedakan antara jamur mikroskopis dengan protista mirip jamur. Gimana, Martiana? Paham Ibu. Jelas? Oke, sampai sini teman-teman jelas? Jelas. Oke. Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Nah, di ayat ini itu kita diajarkan untuk menghargai semua makhluk hidup yang datangnya dari Allah. Karena di sini dalam artinya itu sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Makanya walaupun kecil-kecil nih kayak jamur tadi atau mikroba-mikroba yang lain, kita harus tetap menghargai mereka karena sejatinya kita tuh sama-sama makhluk hidup ya dengan mereka. Kita juga ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak sombong ya, karena semua makhluk hidup itu intinya sama, oke? Oke Bu. Oke. Di sini mari kita kerjakan kuis. Boleh teman-teman? Dibuka handphonenya. Di sini ada linknya, boleh kalian akses dan dikerjakan selama 3 menit aja deh. Cukup kan? Oke, semangat. Yuk, ditunggu. Jelek ya sinyalnya. Boleh ditunggu. Kan itu pilihan. Boleh dikerjakan. Wah, udah? Ada yang udah nih? Wah, udah tuh, ada yang udah. 2 orang udah. Yuk teman-teman yang lain. Oke. Widi dan Lutfi Rahma sudah mengerjakan. Wih, benar semua nih nilainya. Udah, mantap. Ajeng udah? Mei udah? Wih, udah. Udah 5 orang nih, berarti 1 lagi. Yuk, ditunggu. Oke, sudah semua ya? Wih, benar semua jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Yeay. Nah, ini untuk jawabannya udah benar semua ya. Wah, gila cantik. Hamba Allah. Mantap. Oke. Nah, ya, yang di sini kuisnya yang sudah kalian bahas tadi ada jamur oncom itu ascospora, terus ada zigospora dari jamur tempe. Fungsi hifa itu
untuk menyerap ini juga sudah kita pelajari ya di minggu kemarin. Dan hifa pada jamur itu berbeda. Yang tadi juga ada yang septat dan yang senositik. Nah ini untuk ininya beragam ya jawaban contoh-contohnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Oke, boleh Gina. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah jamur mikroskopis itu memiliki struktur yang berbeda-beda, seperti pada jamur TP yang memiliki struktur hifa yang tidak bersekat, dengan sedangkan jamur oncom itu memiliki struktur hifanya yang bersekat. Nah, selain itu pada jamur TP juga terdapat struktur reproduksi yang berupa zigospora, sedangkan pada jamur itu ascospora. Nah, berdasarkan jenis reproduksi juga, jenis-jenis jamur dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Oke, terima kasih banyak. Gina, tepuk tangan dulu untuk Gina dong. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berjuang pada hari ini. Nih ada sedikit wejangan dari kakak Pak Seroyi ya, kemarin dari Nam Juyok, sekarang dari Pak Seroyi dengan rambut mangkoknya itu. Kalau kalian merasa nih hidup kalian tuh gitu-gitu aja, jangan merasa gitu-gitu aja, karena pastinya setiap hari tuh ada hal-hal yang tidak terduga yang buat hidup kalian semakin berwarna gitu ya. Makanya terus semangat, siapa tahu di 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi kalian jadi miliarder ya, kita nggak ada yang tahu. Amin. Oke, jadi tetap semangat untuk menjalani hari-hari dan jangan pernah putus asa. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita. Semoga ilmunya bisa dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.